Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maftuh, mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Aset dan Proyek. Yang pertama yaitu Manajemen Aset. Pengertian aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah ataupun individu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan. Menurut standar akuntansi pemerintahan, aset dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa. Pembagian aset. Aset dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama yaitu wujud, yang kedua likuiditas, dan yang ketiga kepemilikan. Berdasarkan wujud, yang pertama ada tangible, berwujud. Aset ini memiliki bentuk fisik dan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Contohnya meliputi tanah, gedung, peralatan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua yaitu intangible, tidak berwujud. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hak atas kekayaan intelektual, lisensi, dan merek dagang. Kemudian berdasarkan likuiditas, yang pertama yaitu aset lancar, current asset. Aset yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contohnya meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan. Kemudian ada aset tidak lancar, non-current asset. Aset yang tidak dapat dengan mudah diubah menjadi kas dalam waktu singkat. Contohnya meliputi properti dan peralatan, investasi jangka panjang. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan. Yang pertama yaitu ada aset pribadi. Aset yang dimiliki oleh individu seperti rumah, kendaraan, ataupun rekening tabungan. Lalu ada aset bisnis. Aset yang digunakan untuk operasi bisnis seperti mesin produksi, inventory, dan merek dagang. Bentuk dan kategori aset. Yang pertama yaitu ada aset operasional. Aset yang digunakan secara berkelanjutan dalam kegiatan operasional pemerintah ataupun perusahaan. Lalu ada aset non-operasional. Aset yang tidak integral untuk operasional, seperti aset berlebih yang tidak digunakan secara aktif. Lalu ada aset infrastruktur, aset publik yang melayani masyarakat, seperti jalan raya dan jembatan. Terakhir ada aset komunitas.
aset pemerintah yang penggunanya terbatas, seperti museum dan rumah ibadah. Pengertian manajemen aset. Manajemen aset adalah proses sistematis yang mencakup identifikasi, akuisisi, operasi, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset, menyediakan layanan prima dengan biaya optimal, lalu menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan aset untuk mencapai tujuan organisasi. Siklus hidup aset. Siklus hidup aset meliputi beberapa tahapan penting, yaitu identifikasi kebutuhan, seperti menentukan apa yang dibutuhkan oleh aset. Kemudian ada analisis kebutuhan, melakukan analisis gap untuk memahami perbedaan antara keadaan saat ini dengan yang diinginkan. Perencanaan, merencanakan akuisisi dan penggunaan aset. Akuisisi yaitu proses pembelian atau penggunaan aset. Setelah diakuisisi, lalu operasi dan pemeliharaan. Menjalankan dan mempertahankan aset agar tetap berfungsi dengan baik. Dan diselingi dengan monitoring dan review untuk memantau kinerja aset secara berkala. Yang terakhir yaitu nanti pembuangan apabila aset sudah tidak layak. Strategi pengelolaan aset. Yang pertama yaitu kebijakan yang jelas dan rencana strategis organisasi. Lalu konsistensi dengan kebijakan dan strategi yang ada, identifikasi kebutuhan stakeholder yang relevan, pengelolaan risiko yang terkait dengan aset, dan penyampaian informasi yang cukup kepada semua pihak terkait. Nilai aset. Penilaian nilai aset sangat penting untuk menentukan bagaimana aset dapat memberikan manfaat. Beberapa jenis nilai aset yang dinilai adalah nilai manfaat, utility value, yaitu ukuran manfaat yang dihasilkan oleh sebuah aset. Kemudian nilai biaya, cost value, total biaya yang dikeluarkan untuk akuisisi dan pemeliharaan aset. Nilai pertukaran, exchange value, nilai tukar yang dapat diperoleh dari aset. Nilai jual, price value, nilai jual yang dapat diterima jika aset dijual. Dan nilai kepuasan, esteem value, nilai subjektif yang dirasakan oleh individu atau komunitas terhadap aset. Kemudian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan prinsip, teknik, dan praktik untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan risiko. Identifikasi proyek menurut karakteristik.
memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, terbatas oleh waktu, biaya, dan sumber daya, unik dan tidak berulang, memerlukan penyelesaian sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan tahapan penting yang mencakup kerangka acuan kerja. Dokumen ini yang menjelaskan tujuan dan ruang lingkup proyek. Lalu ada studi kelayakan, analisis yang menilai berbagai aspek seperti pasar, teknis, manajemen, dan finansial. Detail engineering design, rencana terperinci yang mencakup semua aspek dan administratif dari proyek. Pengendalian proyek. Pengendalian proyek melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Langkah yang pertama yaitu menetapkan standar performansi. Langkah yang kedua membandingkan performansi aktual dengan standar. Dan langkah yang terakhir melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan. Permasalahan aset. Yaitu yang pertama, jumlah aset yang banyak dan tersebar secara geografis. Lalu penanganan aset yang spesifik dan memerlukan keahlian khusus. Masalah legal yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan aset. Yang keempat, pemanfaatan aset yang belum optimal mengakibatkan kinerja yang rendah. Terakhir yaitu proses pencatatan yang tidak sistematis dan terintegrasi, serta manajemen data yang masih manual. Kesimpulan dari materi-materi tadi yaitu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dengan memahami pengertian kategori, siklus hidup, dan tantangan yang dihadapi. Organisasi dapat meningkatkan kinerja aset dan memastikan bahwa tujuan strategis dapat tercapai. Implementasi strategi pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi dan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya simpulkan juga dari materi-materi di dalam mata kuliah ini. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.